Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses QC mesin untuk pengiriman luar kota di JPW Indonesia. Oke, untuk kali ini mesin yang akan kita QC adalah Alex PID. Nah, untuk Alex PID ini pembelian dari Pak Steven dari Medan. Nah, alat-alat yang kita butuhkan, kita di sini perlu tang. Nanti untuk membuka si boxnya, kita perlu obeng min untuk memasang nanti selang pembuangan, dan kita perlu juga kunci Inggris untuk memasang selang air baku. Yang terakhir kita perlu lap. Nah, lap di sini saya butuh 2 karena nanti untuk mengangkat mesinnya karena cukup berat ya. Kita langsung saja kita perlihatkan di sini mesin Alex PID-nya. Nah, di sini terlihat jelas ya IMEI-nya 21A-T034. Dan ini masih tersegel. Nah, tersegel ini diklaim dari Italinya ya. Jadi belum pernah kita buka sama sekali. Nah, untuk membuka kita bisa pakai obeng dulu, congkel sedikit. Lalu kalau sudah ada selahnya, kita bisa tarik pakai tang. Nah, oke. Ada selahnya, belum dicongkel dikit dulu pakai obeng. Nah, langsung ke congkel. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Nah, ini mesin yang baru pertama kali dibuka dari Italia, dari Izo Italia. Nah, kita cek dulu aksesorisnya apakah lengkap. Nah, di sini kita bisa lihat, kita ambil dari yang paling bawah kiri dulu. Ini ada selang air baku. Nanti kita pasang juga. Ini selang pembuangan lengkap sama klemnya. Ada light microfiber. Di sini ada mark Izo-nya ya. Lalu di sini ada kaki-kaki. Nanti kita pasang langsung sebelum kita QC. Nanti kita minta tolong teman dari JPW. Lalu di sini ada temper. Pegangannya atau handle-nya wooden. Ini 58 mm. Ada porta double sama 58 mm dan porta single. Lalu yang jarang ditemui pada saat Sobat JPW membeli mesin espresso yaitu nozzle tip. Jadi ini steam nozzle tipnya ada 3, matanya atau nozzle hole-nya sama seperti yang digambar. Ini nggak saya buka supaya nanti tetap baru ya. Dan yang terakhir ada blind basket. Nah, untuk mesinnya sendiri dan manual booknya ada di dalam sini. Nah, ini manual booknya. Ini kita akan angkat dulu dan kita pindahkan. Kita minta tolong salah satu Sobat JPW, salah satu teman dari JPW untuk handle. Langsung aja kita angkat ya. Cara ngangkatnya gini, karena ini belum ada kakinya. Jadi kita angkat dari belakang dulu. Lalu kita ambil bagian sampingnya. Nah, bagian samping dulu untuk memegang casingnya. Setelah begini, kita taruh di pangkuan orang yang sudah standby untuk memegang. Nah, kita ambil satu-satu kakinya untuk dipasangkan. Nah, sambil dipasang seperti ini, saya juga akan jelasin di bagian bawah tuh ada apa aja ya. Nah, kalau kita lihat nih, di sini, ini ada buat pembuangan, jadi penampungan pembuangan, nanti selang pembuangan nanti di sini. Ini ada keran untuk mengatur mau ngambil air dari water tank ke sebelah kanan atau ke kiri, itu untuk main water atau dari galon. Lalu di bagian bawah sini, ini ada drain valve. Jadi kalau Sobat JPW mau ngosongin boilernya, ini bisa buka di sini. Ada benar-benar kosong, biasanya buat pengiriman by air atau pakai pesawat udara, dan dia nggak boleh ada airnya ya. Angkat lagi dikit Dion. Oke. Terus di sini ada pipa untuk air baku atau air yang dari galon nih. Nah, ini buat colokan stop kontaknya. Simple, dan mesin ini perawatannya juga mudah. Kalau Sobat JPW ingin ngecek langsung boilernya dari bagian bawah, tinggal buka ini aja nih. Nah, baut-baut ini bisa dibuka, nanti kelihatan dari bagian bawah. Oke, cukup. Saya angkat lagi, saya pindahkan ke meja. Kita angkat, pindahin ke meja. Oke, terima kasih Mas Dion. Nah, kita langsung handle perlahan aja, taruh di meja duduk, dan kita buka ya. Sama kita akan samakan IMEI-nya tadi.
Kita buka covernya. Kejepit di belakang. Oke. Keren ya. Dulu ada penutupnya sendiri dan bukan dari plastik. Ya ini kayak bahan emang buat nutup yang kualitasnya emang bagus, premium. Oke. Nah, ini mesinnya ganteng banget ya. Ini manual booknya tadi. Sebelum ke mesin kita ke manual book, ada 4 bahasa. Terus di sini juga ada sertifikat untuk safety valve. Ya, mesin safety valve. Jadi safety valve-nya udah dicek. Ini kita pinggirin dulu, kita taruh tempat aksesoris. Terus IMEI ya. IMEI tadi di awal kita udah sebutin. Nanti sobat JPU bisa cek. Nah, IMEI-nya di sini nih. Ada ya 21 AP034 sama yang tadi. Dan ada berapa watt, ada berapa daya voltase yang dibutuhkan. Lalu di sini ada tahun pembuatan nih, 2021. Jadi ini mesin baru, memang baru dibuka dan kita siap untuk isi. Oke, yang pertama kita harus pasang sebetulnya adalah selang. Jadi selang ini yang bagian di sini ada bagian L ya. Ada bagian L dan ada yang bagian lurus. Nah, ini bagian L kelihatan. Ini nanti nempel ke bagian bawah mesin yang tadi udah ditunjuk ya. Jadi masuk begini, terus dikencengin pakai kunci Inggris, dan ini yang ke galon. Kenapa ada dratnya juga? Karena ini bisa digunakan untuk ke salah satu misalkan ke sistem penjernih air kayak purifier untuk air juga. Jadi bisa langsung dari keran gitu ya kalau untuk yang ini. Ini nanti kita pasangnya. Terus ini pembuangan. Nah, selang pembuangan ini sebenarnya selang plastik namun dengan kualitas yang bagus, jadi ada kawatnya, jadi dia nggak akan pengok, nggak akan, kalau ketindih nggak akan bocor juga. Terus ada klemnya, jadi nanti masang klemnya begini pakai obeng min sih lebih enak ya, nanti dikencengin gitu, terus dipasang di tadi yang udah saya tunjuk nih, kita tunjuk lagi ya. Nah, kalau pembuangan di sini masangnya, dan ini bisa dibalik, nanti saya balik untuk ke arah belakang supaya lebih gampang, dan air baku di bagian bawah nih kita angkat sedikit biar kelihatan. Nah, geser dikit. Nah, selang air baku ada di ya, kelihatan ya. Oke, dari QC ini untuk ngecek apakah fungsinya semuanya normal, kita hanya mengisi water tank. Jadi di bagian atas ini, nah, ada water tank yang kita isi. Nah, ini ada sensornya, jadi pastikan menghadapnya selalu begini. Kita akan isi terlebih dahulu untuk airnya. Sebentar, kita ambil air sebentar. Airnya, Yon? Nah, udah disiapin sama Dion juga. Oke, ini air matang ya, jangan air mentah. Karena kalau air mentah, si boilernya juga untuk boiler brew-nya kan, untuk HX-nya dia hanya 90-an biasanya standarnya. Dia nggak akan mendidih, jadi tetap mentah. Satu lagi, Yon. Kita kapasitasnya cukup besar, sekitar 3 liter. Kita isi sampai penuh. Tapi jangan terlalu penuh juga, karena memang ada handle stainless itu buat megang supaya tangan kita nggak tercelup ke airnya, jadi begini ya, jadi nggak jorok ya, air nggak kena tangan kita. Nah, ini ditaruh seperti ini. Lalu si selang yang dari mesinnya ditarik ke depan biar nggak ngejepit. Dan tadi si sensornya ngadep depan. Taruh aja. Terus ditutup kembali. Nah, seperti ini. Untuk QC kita biasanya hanya mengisi water tank. Namun nanti kita akan cek fungsi dari penarikan air dari galon juga. Sama ini nanti kita akan rubah. Ini dipastikan dulu ke arah kanan atau ke reservoir tanika, atau di sini water tank. Kalau ke arah kiri nanti ke galon. Jadi kita pakai water tank dulu. Kita langsung colok aja ke stop kontak.
Daya yang dibutuhkan di sini cukup 1400 watt ya. Jadi kita nyalain langsung, ada stop kontak di sebelah kanan. Nah, langsung nyala, dia akan narik. Nah, tandanya boilernya memang udah dikosongin dari Itali karena ini menggunakan pengiriman udara. Pakai drain valve yang tadi di bawah dijelasin. Nah, ini kurang lebih nariknya sekitar 30 atau 45 detik lah. Itu kurang lebih sekitar itu. Dan kalau sudah narik, saya akan hitung pakai stopwatch berapa menit dia ready. Masih narik. Bentar lagi tuh. Kalau udah narik, nah dia baru kita hitung pakai stopwatch. Oke, mulai dari stopwatchnya kita taruh sini supaya kita tahu ini udah panas atau belum. Tahu udah panas atau belumnya dari mana? Nanti di sini kita akan lihat tampilannya kan 30 derajat Celcius ya. Kita klik kiri aja, lalu klik kanan. Nah, settingan pabriknya 124. Kalau di GPW kita biasa setting di 123, kita turunin 1. Nah, nanti 30 derajat tersebut akan berubah jadi 123. Ini mulai naik nih. Tadi 31. Kalau udah naik jadi 123, itu tandanya udah standby dan udah optimal dan bisa digunakan ketiga fungsinya, steam, brewing, dan hot waternya. Sambil menunggu gitu, kita nanti akan jelasin gimana cara masang untuk si drain valve, si pembuangan dan si air bakunya. Oke, ini baru 99 derajat. Terdengar ya suara desisan di sini. Nah, ini safety valve-nya atau lock valve-nya nutup. Jadi jangan kaget bingung suara desis apa gitu. Nah, di 100 atau 101 hilang. Nah, langsung silent lagi. Nah, kita lanjutin sampai 123 ya. Ini baru sekitar 8 menitan ya. Biasanya 10 menit sih. Oke. 10 menit baru bisa dipakai. Oke, ini udah 123 derajat ya setelah 10 menit. Nah, ini 10 menit 20 lah ya. 10 menitan kurang lebih. Nah, 123 kita perlu cek di sini pressure masing-masing. Nah, pressure untuk si steamnya ini boiler steamer atau boiler utama ini masih di 1,1. Nanti pasti akan naik lagi. Biasanya standar di 1,2. Ini panasnya belum sampai ke titik yang optimalnya banget. Nah, kita sambil coba aja nggak apa-apa. Yang pertama kita coba mulai dari steamnya. Nah, dari kiri ya. Steamnya kita coba buka. Aman ya. Steamnya juga stabil, kencang. Dan ini mata steam nozzle bawaannya adalah agak panas, saya ambil lap dulu. Yang panas hanya bagian nozzle-nya aja karena tadi tempat keluarnya si uap. Nah, hati-hati megangnya. Ini di 2 hole atau 2 lubang dengan diameter lubang agak besar. Dan ini udah ada anti-burn-nya, jadi dia double. Ada stainless-nya, ada silikonnya. Jadi kalau kita steam tanpa nozzle akan seperti ini. Nah, kenapa saya kasih lihat? Supaya kita tahu nih. Jadi Sobat JPW tahu apakah steamnya ini ada kebocoran atau ada leak airnya atau enggak. Apakah ini kencang atau enggak. Kita steam harusnya keluar dari si selang silikon. Jadi tidak boleh ada air yang keluar dari si stainless-nya. Kita coba. Sengaja saya kecilin biar kelihatan. Nggak ada sama sekali air keluar dari sini ya. Berarti tandanya untuk steamer aman, nggak ada kebocoran. Terus fungsinya juga normal. Dan kita pasang lagi. Masih panas juga. Bagian bawahnya sih hole-nya yang panas. Oke, dan di sini juga nggak ada leak ya, nggak ada kebocoran air sama sekali ketika kita lagi steam. Nah, aman. Steamer aman. Lalu kita coba untuk brewing. Nah, untuk brewing, Alex PID ini suhunya kan cuma bisa di setting 123 atau yang paling bawahnya 93. Jadi kita milih nih, mau brew yang kita ambil suhunya atau mau steam. Kalau kita mau brew untuk kita ambil suhunya bisa diturunin 93 temperaturnya, tapi steamnya tidak berfungsi. Nah, kalau kita set sekarang atau bawaan pabrik 123, brew dan steamnya bisa berfungsi bareng-bareng. Gitu, jadi nggak harus milih. Tapi biasanya kalau sudah beristirahat atau sudah tidak dipakai dalam jangka waktu 30 menit atau 60 menit, si brewingnya akan terdengar suara boiling atau air yang
panas, air yang mendidih. Jadi ketika dia harus brewing, dia harus buang dulu. Sudah pernah saya jelasin dalam preview atau review mesin Alex PID. Nah, ini brewingnya aman. Kalau dari brewing yang kita cek dua, pertama pressure bar. Pressure bar ada di sini. Ini pressure pompa ya. Standarnya 8 sampai 10 di yang mark warna hijau, tapi ini di 9 ya. Aman ya. Nah, terus yang kedua, airnya, aliran keluarnya benar-benar keluar dari group head, tidak keluar dari masing-masing. Di sini ada selang backflush, jadi di sini selang backflush kecil, dan di sini ada di bawah kayak piston modelnya ya. Ini buat backflush si group head. Nah, ini normal semuanya, nggak ada keluar sama sekali dari sini. Jadi valve di dalam group headnya aman. Nah, ketika ditutup juga aman. Terus yang berikutnya kita cek gasketnya dari group head kita. Pakai porta bebas sih, mau pakai porta bawahnya atau enggak, kita pakai naked dulu dan pakai blind. Nah, si blindnya ini kita coba untuk ngecek apakah gasketnya berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk mesin baru biasanya saya juga tidak sampai ke arah jam 6, tidak sampai tengah. Biasanya 6 kurang-kurang sedikit karena gasketnya masih baru. Kita coba. Oke, nggak ada bocor ya, nggak ada leak sama sekali ya. Dan pada saat kita menggunakan blind, pressure pasti akan nambah sedikit. Jadi nggak ada masalah. Cukup kurang lebih 10 detik aja, karena kita hanya pengen ngecek kebocoran dan tidak ada bekas-bekas kopi. Tandanya mesinnya baru, jadi nggak ada bubuk, nggak ada ampas, nggak ada warna-warna kehitaman. Semuanya bening, semuanya bersih gitu ya. Lalu yang berikutnya, kita cek lagi hot water. Hot water sama seperti steamer tadi. Kita cek dari sini dulu. Fungsinya normal dan suaranya boiling ya. Suara air mendidih. Kita buka lagi. Kita cek apakah ada kebocoran atau tidak, sama seperti hot water tadi. Nah, ini kelihatan ya. Ada sedikit ya. Nah, ini tandanya pada saat QC di Itali, si selangnya ini terlepas dari sini. Nah, ini perlu kita perbaiki. Nanti kita perlu pasang kembali selangnya. Dan kalau ada kebocoran seperti tadi, ini si anti burn-nya, si silikonnya itu nggak berfungsi. Jadi si stainless-nya ini tetap panas. Ini tandanya selangnya lepas dari sini. Kita buka, langsung kita pasang kembali. Tapi fungsi normal, nggak ada masalah. Nah, kita coba buka dulu ya. Kita siapin kuncinya, ini perlu pakai kunci Inggris bisa. Terus nanti di bawahnya ini pakai kunci nomor 9 atau pakai nomor 7. Kita ambil dulu kuncinya. Kita udah ambil kuncinya. Ini kunci pas nomor 22 untuk ngebuka yang besar, sama kunci pas nomor 9 ya. Nah, kita coba buka dulu dari yang besar. Jangan lupa pakai lap, karena ini tadi udah kita pakai dan panas. Udah kita coba untuk nyalakan. Nah, bukanya dari yang besarnya. Kalau udah buka dikit biasanya dia, nah, gampang dibuka. Nah, hal seperti ini biasa terjadi karena proses QC di sana kan kita juga nggak tahu ya apa yang terjadi di perjalanan gitu ya pada saat pengiriman. Namun ini tidak mengurangi nilai dari mesin ini sendiri karena hanya cuma terlepas, bukan rusak atau bukan memang bocor atau bolong dari si selang. Nah, nanti kayak gini keadaannya. Mananya mas yang terlepas? Ini kita buka. Nanti ini selangnya harusnya tersambung dengan yang atas. Masih agak panas, awas, hati-hati. Seperti biasa kita letakkan barang-barang, ada baut, ada per atau apapun di tempat yang mudah ditemukan ya. Ini udah agak adem, tapi atasnya panas. Ini udah agak adem. Kita buka pakai kunci nomor 9. Pelan-pelan aja. Cukup keras. Nah, kalau udah kebuka sekali, biasanya lebih ringan. Kita ambil lap lagi. Oke, ini lebih enak sih. Yang diputer yang selangnya. Nah, ini pasti terlepas dari bagian atasnya. Atau renggang. Kelihatan? Terlepas.
Kenapa saya tahu terlepas? Karena ini terlalu panjang ke bawah. Harusnya ini kurang lebih cukup segini aja nih. Nah, ini kita perbaiki. Cara perbaikinya simple. Kita dorong dari bawah. Lalu kita pasangkan ke sini. Sambil ditahan bagian bawahnya. Nah, harusnya terpasang seperti ini. Tapi tadi terlepas karena airnya kan keluar dari sini, masuknya terus keluar dari sini. Ketika ini tidak benar-benar masuk, dia akan ngerembes dari si stainlessnya. Nah, ini udah dipasang. Kita bisa pasang lagi dan coba. Oke. Ada putih-putihnya tuh gemuk ya. Biar lebih licin dan gampang. Oke, ini kencengin sampai kayak tadi. Sudah, kalau sudah kita kembalikan lagi. Ingat tadi posisinya jangan salah, ini masuk duluan. Kayak gini. Nah, dan pernya seperti ini. Gitu. Baru kita masuk ke bagian yang ada di mesinnya. Nanti ada pertanyaan, perlu dalam keadaan mati atau enggak? Enggak, karena di sini ada penutupnya juga. Kalau ini begini terus timnya hot waternya dibuka, baru airnya keluar. Nah, ini dipasang, agak ditekan sedikit sambil diputer. Agak keras karena ada per yang nahan. Nah, salah satu kelebihannya juga per tersebut buat kita lebih mudah berotasi, dan kalau di sini ada per juga nih bisa membuat kayak auto close. Jadi kayak contoh di steamer nih, kita kalau buka mesin lain, kita buka nutupnya benar-benar harus sampai full gitu. Kalau ini enggak, karena dibantu sama per, kita buka sedikit dan kita bisa kontrol powernya, mau kecil lagi, mau gede bisa dikontrol. Namun kalau mesin lain biasanya yang di push aja itu nggak bisa kontrol power, dan ketika kita nutup cukup begini aja, nggak perlu benar-benar sampai ditutup rapat gitu karena ada pernya. Nah, ini sambil dikencangin lagi. Panas, hati-hati karena nempel sama mesin. Oke. Perlahan aja, dikit-dikit. Dan kuncinya juga harus pas atau proper, jadi nggak slack bautnya. Pakai kunci 22. Nah, setelah sudah, kita cek apakah masih ada bocor atau tidak. Setelah kita kencengin tadi bagian atasnya, dia nggak bocor lagi ya. Sama sekali nggak bocor ya. Jadi nggak ada netes-netes lagi, dan ini udah nggak panas nih. Sama sekali nggak panas karena udah nggak ada air yang bocor, yang leak dari atas ini tadi udah dikencangin. Udah kencangin gitu doang. Gitu. Aman. Oke, kita lanjut pasang. Jadi untuk QC ini nggak panas juga tuh. Nah, kalau ini bocor kayak tadi, ininya panas, ini nggak panas. Hangat-hangat aja sama kayak si si steamernya. Nah, ini udah berfungsi dengan normal semuanya. Lalu kita akan coba ngecek apakah ini bisa narik dari galon atau tidak. Tapi sebelumnya kita singkirkan dulu traynya. Dan tray ini nanti dibuang. Nah, untuk pembuangan saya biasanya copot dengan kunci 10 karena ini nanti akan saya pindahkan ke bagian belakang. Nah, ini kunci shock dan kunci pas nomor 10. Oke. Nah, ini nanti saya lepas dan nanti tinggal dipasang kembali. Hati-hati bautnya ditaruh di tempat yang gampang ditemukan. Ini kalau di sini saya taruh di atas ini. Jadi pasangnya dilepas dulu seperti ini untuk pembuangan. Nah, pembuangan aja pakai obeng mint. Nanti pembuangannya dalam pengiriman saya taruh seperti ini aja. Ditahan, ambil diputar. Nah, setelahnya, kalau untuk letakkan pasti sudah udah tahu dong. Supaya dia kentang aja. Oke. Kalau udah kentang, ditembak bisa ditarik, nggak buka dulu.
Ini nanti bisa dipasang lagi ataupun tidak. Kenapa? Kalau dipasang lagi sekarang nanti selangnya ini akan ganggu pada saat pengiriman, jadi ini lebih baik ditaruh di luar aja. Terus kita coba untuk melakukan tarik air dari galon. Nanti kita siapin galonnya, ini kita pasang dulu di bagian bawah mesin. Minta tolong Mas Dion lagi ya. Iya, Mas Dion untuk miringkan mesinnya. Sebelumnya, karena kita ingin memiringkan mesin, hot water air baku yang di atas ini boleh diangkat dulu ya, supaya tidak bocor. Karena pada saat kita miringkan mesin nanti airnya tumbah. Sini kan, ini cukup ditarik aja, terus ditahan dulu. Jangan tinggi-tinggi juga. Nah, ini ditahan begini, atau ini juga bisa pada saat tadi kita baru keluarkan dari dus. Nah, ini kita pasang di bawah nih. Nah, ini posisinya round gitu ya, agak bulat, dan ini ngepas. Pasang pertama pakai tangan dulu. Terus setelah udah mulai kencang, diposisikan kembali pakai kunci Inggris. Cek dulu supaya tahu besar bautnya. Segini. Kencangin pakai kunci Inggris. Cukup 2 putaran aja. Belum nyampe. Oke. Nah, 1, tahan Yon. Sip. 1 lagi. Sekali lagi. Cukup. Nah, kalau udah kencang, ini bisa dicoba untuk ngambil air langsung dari galon. Digeser sedikit. Oke, lepas. Ambilin galonnya aja. Ini kita coba untuk narik langsung dari galon dan kita cek apakah dia berfungsi atau tidak. Baterainya masih berlalu, tapi tadi udah ada air bekas kita QC, kita buang dulu biar nggak kepenuhan. Oke. Dan jangan lupa, karena kita mau narik air dari galon, kita pindah ya switch ini ke arah kiri, ke main water. Nah, ini galonnya udah ada. Oke. Nah, untuk ngambil air dari galon, yang perlu diperhatikan adalah panjang selangnya. Karena ini kita tidak bolongin meja, jadi selangnya tidak sampai dasar. Bisa dilihat nih, selangnya pasti cuma segini. Tuh, nggak nyampe dasar, cuma sampai sini lah kurang lebih nih kelihatan. Ya kan? Namun kalau dari bawah dia bisa sampai dasar kalau dilubangin. Ini narik air dulu dari galon, kita coba. Kosong dulu sebentar. Nah, langsung ada presurnya. Nah, ini juga suara boiling ini yang tadi saya maksud. Karena kita sudah sekitar ya 15 menitan ya tadi untuk manasin ininya juga. Terus kita coba lagi. Nah, sebentar aja. Udah hilang sekarang boilingnya. Dan yang perlu dicek adalah dia narik atau tidak. Pada saat kita cek, kalau dia narik, presurnya akan normal. Jadi nggak masuk angin artinya ya. Normal presurnya. Dan air berkurang. Nah, ini tadi penuh. Sekarang berkurang. Kelihatan berkurangnya juga. Nah, jadi semua fungsi normal. Pompanya juga normal. Untuk narik air dari galonnya juga normal. Ini tinggal kita flushing dulu. Untuk yang terakhir sebelum kita tutup atau kita closing. Jadi untuk mematikan mesin, biasanya Sobat JPW perlu mengosongkan dulu presurnya. Jadi kita flush aja seperti ini, lalu kita matikan mesinnya. Nah, ini didiamkan sampai berhenti sendiri. Nanti begitu sudah berhenti sendiri baru kita tutup ya. Dan kita tunggu kurang lebih 1 jam sampai mesinnya dingin. Kalau sudah dingin, baru kita bisa masukkan kardus kembali dan kita bisa packing dengan packing kayu seperti yang sudah pernah kita upload ya. JPW Indonesia selalu mengirim mesin untuk pengiriman luar kota dengan packing kayu yang rapih dan aman. Nah, presurnya mulai turun tuh, lama-lama dia habis.
Kalau pressure sudah turun, kita bersihkan tadi bekas kita QC, kita lap bekas airnya, pastikan kering, dan tinggal menunggu dingin. Nah, setelah dihentikan sekitar 1 jam ya kurang lebih, sama tadi proses QC sih bentar ya, 10 menitan juga kurang lebihnya. Nah ini udah 1 jam, tuh 1 jam lebih 3 menit. Nah ini kita udah dingin ya. Nah kalau udah agak dingin, kita bisa rapikan. Nah gitu kita bersihin dulu tadi bekas yang tadi QC. Jadi ini masih ada sisa airnya tadi, ini udah dibuang. Terus dilap lagi. Sini dilap, dibuka lagi nih. Nah, dilap dulu. Sisa airnya dibuang dulu. Lap aja pakai tisu atau pakai lap microfiber, tapi yang memang proper ya, jadi nggak ada sisa-sisa airnya. Terus ini juga dilap ya. Nah, sehingga dia bersih, jadi nggak ada sisa air. Dan ini pengiriman kan menggunakan JNE ya, jadi pakai JNE tracking. Kita selalu memilihkan jasa kirim yang bagus ya, harganya cukup ekonomis namun paketnya aman. Oh ya, nanti kalau udah pakai pembuangannya ini nanti dibuka ya. Ini kita setelah dilap bersih, taruh tas dulu boleh. Kita pasang dulu ini karena selang air bakunya udah dipasang, dan ini udah saya kosongin, jadi ditaruh di ember aja biar nggak bocor kemana-mana. Ini dipasang di sini seperti yang tadi saya sudah bilang di awal. Jadi kita akan posisikan ini menghadap ke belakang. Jadi bagian selang kan tadi begini. Nah di sini yang dipasang kita ganti jadi begini. Jadi nanti customernya atau di kafenya meja barnya cukup dilubangi di satu sisi. Jadi nggak usah banyak-banyak. Satu sisi di tengah-tengah, di bagian persis di bawah si selang pembuangan di sini, supaya air pembuangannya nanti ketika turun dari sini langsung turun, nggak tersumbat atau nggak tertahan karena posisi selang yang terlalu naik. Nah, ini oh ya, untuk ngangkat dikit jangan lupa ya, di bagian atas kita kan ada water tanknya. Nah water tanknya ini boleh dikosongkan dulu. Water tanknya dikosongin dulu. Jangan sampai dikirim dalam keadaan ada airnya. Nah, ini karena airnya baru, kita masukin lagi juga nggak apa-apa. Air baru dan sudah kita cuci sebelumnya. Itu masih sisa dikit, kita buang atau kita taruh di water tank yang lain karena sayang airnya. Air bersih ya, air matang ya. Jadi kita pakai aqua, namun kalau sobat JPW di cafe biasanya better pakai amidis atau yang kandungan mineralnya lebih rendah. Karena kalau pakai amidis nanti mengurangi kerak pada boiler. Taruh, letakkan aja. Nah, tutup lagi, baru kita pasang ini. Kita angkat dikit, tapi ini sendiri bisa. Angkat dikit, ini masuk dulu aja. Nah kalau ini udah masuk, baru diposisikan si ini. Nah posisinya nanti di samping gini ya. Ambil lagi bautnya tadi. Ingat posisinya sama kayak tadi, bautnya di bawah, lalu ringnya, baru penguncinya. Dibiarkan dulu. Ambil satu lagi sama, lalu ringnya dan kuncinya.
Ini sambil ditahan seperti ini supaya posisinya lurus, sambil ditahan, ditarik ke arah kita. Jatuh dikit, kita dikit. Nyelip ininya. Oke. Nah, ini juga hati-hati karena kalau nyelip ke situ susah ngambilnya. Kita geser dikit aja. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau udah nempel gini kayak tadi, kita ambil kunci pas dan kunci sok nomor 10 untuk memutar dan menahan sambil ditarik. Tuh, jadi kencang. Sampai kencang. Cukup. Kurang turun dikit. Cukup. Dan ini posisinya nanti diatur sedemikian rupa supaya tidak terkena mesin. Ini udah dikosongin. Kita biasanya akan ambil tisu sedikit untuk menutup, karena biasanya di bagian selang ini ada sisa-sisa air, jadi kita tutup biasa aja cuma untuk menahan rembesan, dan kita plastikin. Nah, ini di lakban aja seperti biasa supaya airnya tidak rembes ke bagian bawah. Karena nanti ini masuk ke dalam packaging, ke dalam disnya. Dibuat serapat mungkin. Jadi kalaupun masih ada airnya, dia hanya ngerembes di sini aja. Kalau untuk yang pembuangan tidak perlu, karena yang pembuangan tadi kan kita belum buka si penutupnya. Nah, ini diposisikan di bagian bawah mesin, dan pembuangan kita posisikan di bagian samping. Nah, seperti ini. Ini nanti diposisikan seperti ini, namun kita masukkan dulu ke plastiknya supaya dia tidak menghalangi mesin pada saat nanti masuk ke dalam kardus. Jadi kita rapihin benar-benar rapi. Oke. Mau di lakban juga boleh, mau hanya di zipperin aja juga boleh. Biasanya saya lakban biar nggak lepas. Aku cuma biar rapih aja. Nah. Oke, bentar. Jadi dia nggak lepas nanti plastiknya. Kenapa? Karena di ujungnya kan ada kawatnya. Nanti malah buat apa ya, buat nyangkutan ya, buat nyangkut jadinya. Biar nggak nyangkut, jadi dirapiin kayak gini. Ini nanti ditaruh di sebelah mesin begini gitu ya, atau di bawahnya juga bisa. Nah, ini udah selesai, kita tinggal masukin ke dalam kardus. Kita ambil lagi dulu kardusnya. Jangan lupa double check, pastikan tadi air udah nggak ada, bener, terus udah dingin, bener, dan kabelnya dicabut ya. Saya suka lupa biasanya nyabut kabel, udah tinggal angkat aja. Kabel dicabut, diposisikan lagi kembali seperti awal kita QC di sebelah sini. Nah, turun ke bawah tadi. Nah, terus kita tutup lagi. Tutup lagi pakai covernya.
Manual booknya kita taruh di luar aja, kita taruh bareng sama pelapnya nanti. Nah, ini tinggal masuk ke kardus. Jadi proses QC selesai. Nah, dari kardus kita sudah pernah bikin video sebelumnya, kita kasih packing kayu, kita rapin dengan kardus untuk biar dia nggak renggang gitu ya, dan kita tulis di situ adalah barang pecah belah atau fragile. Nah, untuk proses QC ini rutin atau selalu kita lakukan untuk setiap pembelian baik dalam kota ataupun luar kota. Jadi Sobat JPW ada di luar kota, jangan khawatir, mesinnya kita handle dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses terus untuk semua Sobat JPW, dan mudah-mudahan produk QC dari JPW Indonesia ini bisa membantu Sobat JPW semua. Support terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.